Allah yang menciptakan kita manusia, Allah pasti tahu apa yang ada pada diri kita, apa kekurangan dan apa kelebihan kita, termasuk selalu melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Dan itu karena fasilitas yang Allah telah berikan kepada kita yang begitu banyak, begitu kompleks, melebihi makhluk Tuhan yang lain. Tetapi di balik kelebihan yang Allah berikan kepada kita, justru disitulah letak kekurangan kita, hingga kita mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Makanya karena Allah tahu persis keberadaan kita seperti itu, Allah membuka jalan untuk bertaubat, mohon ampunan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berada di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jannatul Firdaus, tentunya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian perbanyaklah salawat kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampaknya kita tidak bisa seperti sekarang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam itu khata', selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa ialah at-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat, sedikit-sedikit taubat, sedikit-sedikit taubat. Dan itulah sebaik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat hadis ini, kita hamba Allah, khususnya kita ini manusia biasa, tentu sering melakukan kesalahan. Bukan cuma sekedar kesalahan, tapi dosa sering kita lakukan. Semuanya, kecuali
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan maksum, jauh dari dosa, terhindar dari dosa, karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh para malaikatnya. Sedikit mungkin akan melakukan satu kesalahan sudah dicegah oleh malaikat Allah, sudah dicegah oleh Allah hingga tidak jatuh ke dalam dosa. Sementara kita ini hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Begitulah keadaan kita. Apa Allah tahu kita seperti itu? Ya pasti tahu. Allah yang menciptakan kita manusia, Allah pasti tahu apa yang ada pada diri kita, apa kekurangan dan apa kelebihan kita, termasuk selalu melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Dan itu karena fasilitas yang Allah telah berikan kepada kita yang begitu banyak, begitu kompleks, melebihi makhluk Tuhan yang lain. Tetapi di balik kelebihan yang Allah berikan kepada kita, justru disitulah letak kekurangan kita hingga kita mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Makanya karena Allah tahu persis keberadaan kita seperti itu, Allah membuka jalan untuk bertaubat, mohon ampunan kepadanya. Makanya dalam sebuah hadis kudusi itu sedikit berbeda dengan hadis biasa. Bukan ayat tapi bukan juga hadis biasa. Maknanya dari Allah, tapi kalimat yang dikeluarkan tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan hadis yang betul-betul bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya disebutkan Allah berfirman tapi bukan ayat. Dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan dan dosa, baik pada malam hari begitu juga pada siang hari, tidak pernah berhenti. Maka mintalah ampunan kepadaku, beristighfarlah, tobatlah kepadaku, mintalah ampunanku, niscaya aku akan mengampunimu. Jadi ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana bisa melakukannya. Jangan dikira nanti kita melakukan satu kesalahan yang besar lalu kita mau istighfar, mau tobat. Jangan. Terkadang kita melakukan yang menurut kita baik, sebenarnya di situ ada dosa kita. Boleh jadi kita bersedekah, tapi boleh jadi di situ nanti ada yang lihat baru mau bersedekah. Berarti itu kesalahan, itu dosa, ada riya di dalamnya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Jangankan seperti itu dalam salat kita, sebelum kita melaksanakan ibadah salat, padahal salat ini ibadah yang kita mau lakukan, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan guru-guru kita beristighfar, astagfirullah sebelum salat. Sesudah salat juga seperti itu, istighfar juga. Kenapa? Boleh jadi di dalam salat kita tadi kita melakukan kesalahan, ke sana pikiran kita, ke situ pikiran kita, mata kita juga kiri kanan membaca kiri kanan. Bukan cuma itu, hati juga melakukan suatu kesalahan. Makanya disuruh istighfar. Jadi jangan nanti nyata melakukan satu dosa baru mau istighfar. Sering-seringlah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja
yang kita katakan maksum dari dosa, dalam sebuah riwayat disebutkan, wallahi, ini kata Nabi dalam riwayat itu, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yawmi aktsara min 70 marrah. Saya beristighfar dan didahului dengan kata sumpah, wallahi, demi Allah. Ini artinya bahwa kalimat sesudahnya adalah kalimat yang penting dan perlu kita berikan perhatian lebih. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Ini Nabi sudah masuk dari dosa, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi makhluknya yang lain, tapi beristighfar juga. Bagaimana dengan kita ini yang sering melakukan kesalahan dan dosa? Makanya para ahli tarekat, ahli sufi, para wali Allah itu melanggengkan istighfar bukan 70, tapi lebih dari 1000 kali sehari semalam, lebih banyak lagi. Makanya karena banyak istighfar para sufi, para wali Allah itu betul-betul karena itu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena kedekatannya dengan Allah mampu menyingkap sebahagian rahasia Allah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kalau sesuai hadisnya Nabi 70 saja, apa berat itu 70? Kalau dihitung-hitung itu banyak, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita mau memulai, mau salat saja, kita istighfar 3 kali, kan sudah 3. Sesudah salam bisa 3 kali, sudah 6 kali 5, sudah 30. Belum lagi salat-salat sunatnya, belum lagi setiap kita melangkah melihat sesuatu istighfar, insya Allah pasti cukup 70 kali sehari semalam. Jadi kalau tidak mau duduk begitu saja, makanya bersering-seringnya beristighfar, sering-seringlah. Apalagi istighfar itu akan membukakan pintu-pintu rahmat, rezeki kepada kita semua. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang sering-sering mengharuskan atau membiasakan dirinya istighfar, ja'alallahu lahu, Allah menjadikan untuknya min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, Allah akan menjadikan untuknya di setiap kesempitannya itu kelapangan, dan setiap kesusahannya itu jalan keluar, dan akan memberinya rezeki dari sisi mana saja yang tidak disangka-sangkanya. Makanya kita diajari guru kita, kalau mau banyak rezeki, banyak istighfar. Mau jabatan, istighfar. Mau menikah, istighfar supaya menikah cepat. Mau haji, banyak istighfar. Mau umrah, banyak istighfar. Mau anak, banyak istighfar. Istighfar singkat kok, istighfar. Mau yang paling singkat apa? Astagfirullah. Itu yang paling singkat. Mau lebih panjang lagi, astagfirullahal azim. Saya perjelas astagfirullahal azim, karena biasa juga saya dengar salah baca, dia bacanya astagfirullahul azim. Lain kali kalau ada yang seperti itu jangan lagi, yang benar adalah astagfirullahal azim. Mau lebih panjang lagi, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini saya kira biasa semua kita dengarkan dan mudah dihafal karena sudah biasa dengarkan. Mau yang lebih panjang lagi, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul istighfar, dan
selalu digunakan oleh ahli tarekat, ahli sufi, selalu membacanya. Apa itu sayyidul istighfar? Pengakuan iktiraf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambamu. Aku terikat janji denganmu dan aku akan melakukannya sebisaku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada diriku, yang ada di sekitarku, semuanya datangnya darimu ya Allah. Aku juga mengakui bahwa aku selalu melakukan kesalahan dan aku punya banyak dosa. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau ya Allah. Itu namanya sayyidul istighfar. Baca kapan saja dan di mana saja kita baca. Kapan saja, mau sendiri-sendiri alhamdulillah, mau ngajak teman-teman untuk berzikir bersama, beristighfar bersama, silahkan. Saya kira itu lebih bagus. Kapan saja kita bisa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, baik dikala dia berdiri, baik dikala dia duduk, dan baik dikala dia berbaring. Karena posisi kita dalam hidup ini cuma 3. Kalau tidak berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa lagi duduk, ya berbaring. Ini 3 ini. Ini saja yang kita lakukan dalam sehari. Artinya kapan saja dan di mana saja kita bisa berzikir, berdoa, mengingat Allah. Masuk WC saja kan disuruh berdoa. Keluar juga masih di dalam WC kamar kecil, mau keluar kan juga berdoa. Artinya tidak ada batas. Apalagi kalau berdoa di masjid kita ini, rumah Allah, mau dipimpin sama imam atau mau sendiri-sendiri, itu tidak ada masalah. Tapi paling bagus kalau dipimpin imam, karena kita di belakang masih banyak yang tidak tahu. Makanya imam bagus kalau doanya dikasih besar, supaya yang tidak tahu di belakang sering-sering mendengar, bisa hafal juga. Jadi suatu saat didorong ke depan, akhirnya bisa juga, atau berdoa sendiri di tempatnya masing-masing. Ini silahkan berdoa. Banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya banyak dosa, luar biasa dosa kita. Makanya kita maknai semua gerakan-gerakan kita. Berwudu saja itu, kalau kita yakin dan kita resapi, insya Allah dalam wudu kita itu dosa-dosa kita pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Taubat itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya yang pokok. Yang pertama, meninggalkan kesalahan atau dosa itu segera. Ini yang pertama. Kalau kita yakin itu suatu kesalahan, tinggalkan cepat. Lalu yang kedua, berikrar bahwa itu adalah dosa, disertai dengan penyesalan. Ini yang kedua, sesali itu. Lalu yang ketiga, tidak pernah berniat lagi untuk melakukannya. Jadi saat tobat kita berniat jangan lagi melakukan itu, walaupun nanti akhirnya jatuh lagi ke situ. Ya, ini 3 yang pokok. Tetapi boleh bertambah, bisa menjadi 4. Muncul syarat keempat,
manakala dosa yang kita lakukan itu terkait dengan orang lain, kita punya dosa sama orang lain. Syaratnya diampuni oleh Allah ialah dimaafkan sama orang yang bersangkutan. Ya, kalau ada dosa atas sama orang, ya usahakan cari kita orang, minta maaf. Kalau ada nomor teleponnya, telepon saja. Kalau tidak dapat, ini yang masalah. Tidak tahu dulu masih SMP, SMA kita lakukan kesalahan dosa itu sama dia, misalnya ada teman lama tidak pernah ketemu lagi, tapi kita ingat itu dosa. Dosa saya dulu itu, bagaimana jalan keluarnya? Tidak bisa diampuni sama Allah kalau tidak dimaafkan sama orang itu. Apa tidak ada jalan keluarnya? Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah kita yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya punya kesalahan, saya punya dosa kepada si A, si B, si C, si D, sampai si Z. Banyaknya dia ingat dosanya sama orang lain. Ya Allah, bagaimana ini? Saya tidak tahu di mana lagi dia berada. Ya Allah, saya ingin minta maaf kepadanya, tapi saya tidak tahu di mana lagi. Apa dia masih hidup atau mungkinkah dia sudah mati? Ya Allah, bagaimana? Diberikanlah kepadaku jalan keluarnya. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya itu si A, si B, si C, si Z, supaya dia mengingat saya, supaya dia mengingat kesalahan dosa yang pernah saya lakukan padanya, lalu memaafkan saya. Ya Allah, insya Allah kalau kita tulus minta kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Allah yang menciptakan saudara kita itu yang kita tempati berdosa, punya kesalahan. Allah pasti mampu membantu kita, membukakan pintu hatinya hingga mengikat kita dan memaafkan kita. Kenapa kita yakini pasti dimaafkan? Karena kita yakini bahwa dia juga punya dosa, kesalahan yang banyak kepada orang lain, pasti juga mau dimaafkan. Itulah kita. Makanya jangan khawatir kalau kita melakukan dosa, dekat kepada Allah, istighfarlah kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Perbanyak istighfar kita. Jangan terlalu minta rezeki begini terlalu banyak, tapi lupa istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perbanyaklah istighfar kita dan jangan pernah lupa juga memperbanyak salawat kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, karena andai bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak bisa seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang betul-betul meyakini keberadaan kita, bahwa kita ini adalah hambanya Allah, dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kepadanya kita selalu berserah diri, memohon kepadanya, minta ampunan kepadanya jika kita melakukan suatu kesalahan yang nyata ataupun tidak nyata. Semoga dengan usaha kita seperti itu, kita dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian insya Allah akan menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang dicintainya daripada syuhada, para nabi, para orang yang saleh, dengan sebaik-baik kebersamaan minimal di akhirat nanti insya Allah. Semoga dengan usaha kita itu kekuatan iman kita semakin bertambah hingga mencapai derajat takwa, dan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat takwa, dan tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga Allah, dan janji Allah pasti datangnya. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilin nuri waz zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wahzar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi qudusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami' ulatil muslimin wa ansyur juyusal muwahhidin wahdil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma tawil umurana wa sayyid zadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wasir zakana wal khairi karibana wa nishar abaidana wa qdiha wa aijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadli wa yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.